Oke, berarti emang nggak ada kata terlambat dan seharusnya sedini mungkin ya Kak ya untuk Sedini mempersiapkan mungkin. perencanaan. Jadi kalaupun terlambat, mungkin terlambat itu bagi senior senior kita yang bahkan meninggal, terus meninggalnya itu meninggalkan utang gitu kan, sedih banget gitu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi ayo, berapapun usia teman-teman, sebaiknya punya financial planning. Karena sepanjang hidup kita selalu berhubungan sama uang ya. Bayi yang baru lahir aja buat ngelahirinnya ibunya harus ngeluarin uang, imunisasi harus ngeluarin uang, terus nanti sekolah. Jadi sepanjang hidup manusia kita berada di negara yang apa ya, negara yang semuanya memang nggak ditanggung pemerintah, jadi memang harus disiapkan kayak gitu. Betul, pokoknya sedikit apapun masalah itu pasti kayak kita tetap butuh uang gak sih Kak, walaupun cuma sedikit atau gimana itu pasti nanti ada pengeluaran kayak gitu ya Kak ya. Mhm. Oke, terus ini selanjutnya nih Kak, kalau kita bicara tentang soal financial planning dalam rumah tangga nih ya, menurut Kak Dian ada nggak sih Kak orang yang lebih berperan untuk menjadi manajer keuangan gitu? Kayak misalkan istrinya Kak yang lebih berperan atau mungkin suaminya Kak atau dua-duanya berperan penting untuk menjadi manajer keuangan apa gimana nih Kak? Menurut Kak Dian gimana? Boleh nih Kak di-share untuk teman-teman di Oke, sini. walaupun di sini teman-teman belum pada berkeluarga ya, tapi ini mungkin buat jadi bekal. Sebetulnya nggak ada yang benar atau nggak ada aturan yang baku siapa sih yang menjadi manajer keuangan keluarga. Tapi berdasarkan data di Indonesia itu 80% keuangan keluarganya dipegang sama istrinya. Tapi nggak bukan berarti itu harus ya, harus dipegang istrinya. Cuma memang sebagian besar seperti itu. Nah, baik itu suami maupun istri, siapapun itu yang punya kontrol, yang punya apa ya, yang punya literasi keuangan yang lebih cakap dan lebih paham, sebaiknya mereka yang punya andil atau mereka yang lebih lebih dominan seperti itu. Nah, ada beberapa tipe nih. Kita lihat dulu si keluarga ini stream income-nya kayak gimana? Apakah suami istrinya sama-sama kerja punya penghasilan, ataukah penghasilannya dari suaminya aja, istrinya di rumah misalkan nggak berpenghasilan, atau gimana. Nah, terus ada yang tipe suami yang besar-besar gitu, jadi grand master plan-nya misalkan seperti beli rumah, beli mobil, investasi yang besar biasanya ada dipegang sama suami misalkan kayak gitu. Terus istri lebih banyak ke ranah yang sifatnya operasional di rumah seperti makan, anak-anak, itu pun bisa. Jadi nggak ada yang aturan baku, yang penting harus disepakati. Jangan ada salah satunya itu merasa diintimidasi, misalkan merasa dikerdilkan. Ingat ya film drama Korea yang The World of Marriage, jadi mereka itu apa ya, berhutang tanpa sepengetahuan istri misalkan seperti itu, atau bahkan menggunakan asuransi pendidikan anak buat berhutang dan lain sebagainya. Jadi setiap keputusan finansialnya sebaiknya rembukan bareng-bareng, karena ya namanya satu keluarga, satu entitas, sama-sama ya keputusannya harus sama-sama kayak gitu. Oke, berarti intinya harus diskusi ya kak ya, Hmm. nggak boleh langsung semaunya sendiri gitu kak ya. Diskusi is the key teman-teman. Jangan lupa ya nanti kalau misalkan udah nikah harus diskusi dulu gitu, atau mungkin sebelum nikah Iya, diskusi dulu sebenarnya pokoknya. harusnya terbuka dulu. Nanti kan dibahas ya di setelah ini. Jadi gimana sih kalau sebelum Bener. nikah? Iya, oke aku lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan sebagai individu kita kan pasti bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya kan. Apalagi kalau sekarang kan sama teman-teman pada masih single gitu kan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Jadi mau beli apapun ya ya udah urusannya sama diri sendiri, diskusinya sama diri sendiri. Nah, tapi kalau misalkan nanti nih Kak kan kita pasti akan berumah tangga gitu kan. Dan tanggung jawabnya juga nggak akan kepada diri sendiri ya kan Kak. Jadi kalau mau beli apapun ya harus diskusi dulu seperti yang tadi Kak dia mention itu ya. Nah, terus menurut Kak dia nih apa aja sih aspek yang harus didiskusikan dan dikompromikan dengan pasangan nantinya gitu Kak. Gimana caranya biar nggak ada salah paham, terus juga Hmm. nggak sibuk mengurus masing-masing pengeluaran gitu Kak. Boleh diceritain mungkin Kak Dian? Oke, nah buat teman-teman nih yang mau nikah atau yang udah punya calon, sebaiknya kenali ya mungkin ya bibit bebet bobotnya. Dari mulai misalnya
lihat nih dari sisi pekerjaannya gitu kan. Kalau udah kerja ya, udah sama-sama kerja gitu kan, pekerjaannya gimana, terus kemudian setelah menikah mau tinggal di mana. Kalau misalnya kayak ada misalkan saudara saya yang tadinya di Jakarta tapi ternyata harus dimutasi kemana-mana. Nah, itu apakah udah siap dengan jenis pekerjaan seperti itu? Seperti itu. Jadi sepakati dulu mau tinggal di mana, terus kemudian juga terbuka nih pekerjaannya apa. Nah, kemudian kalau pekerjaannya apa, terus abis itu uh, kalau bisa ya dikorek juga penghasilannya mungkin berapa seperti itu, karena ya mau nggak mau mungkin ya kalau kalau kayak saya karena saya ini sandwich generation, jadi nikah itu di planning, benar-benar di planning kita ya, saya sama dulu suami saya yang nabung kayak gitu, jadi benar-benar nggak mengandalkan orang tua. Nah, untuk apa ya, untuk planning buat bikin resepsi nikah aja kita nabung gitu kan. Jadi misalkan 50% dari gaji itu benar-benar buat planning buat nikah kayak gitu. Jadi dipotong di awal 50% dari gaji itu buat pesta pernikahan aja kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan pesta pernikahannya masih dibantu gitu kan, sebagian kan mungkin dari ada porsi orang tuanya. Nah, mungkin jangan dihabisin langsung sekaligus buat pesta pernikahan, tapi sebagian juga bisa untuk DP rumah atau DP kendaraan misalkan seperti itu, atau DP rumah lah, DP rumah, atau enggak kita tentukan dulu mau tinggal di mana, apakah kontrak ataukah mau langsung DP rumah seperti itu. Nah, terus yang perlu dikomunikasikan juga ya tadi, pertama pekerjaan, penghasilan, sama ada aset atau utang bawaan apa enggak. Nah, ini yang sering kayak terkaget-kaget gitu kan. Wah, kok suamiku ternyata mesti bayarin cicilan orang tuanya, misalkan banyak banget yang seperti itu. Jadi kaget gitu kan. Karena ternyata dia bawa utang orang tuanya yang menjadi tanggung jawab dia. Berarti kan artinya sebagian pemasukannya mungkin harus dikasih ke cicilan tersebut kan. Nah, itu disepakati kalau misalkan kitanya nggak apa ya, nggak ridho atau nggak ikhlas misalkan kayak gitu, dan sepakat dengan seperti itu, kalau belum nikah mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, terus jadi bukan yang jeleknya aja ya ada utang bawaan, tapi bisa juga ada aset bawaan. Ini juga banyak juga. Jadi beberapa teman saya bisa apa ya, mengisi rumah orang tuanya karena dikasih langsung gitu. Oh, kamu udah nggak usah beli rumah gitu, pakai aja punya papa. Nah, itu juga enak, berarti ada aset bawaan. Tapi yang paling gak enak mungkin ada utang bawaan yang jadi tanggung jawab itu. Nah, itu juga sebaiknya bisa dikomunikasikan. Nah, terus setelah nikah, kita mesti support orang tua apa enggak? Nah, ada yang apa mungkin salah satu merasa keberatan gitu kan, karena kok supportnya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi, support orang tuanya dari sisi orang tuanya atau ngebiayain adik-adik, itu pun perlu didiskusikan kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya, apakah ya siapa tadi menteri keuangannya, jadi biar terbuka gimana pembagiannya. Jadi sederhananya tuh dari mulai ngebagi rekeningnya deh, misalkan rekening buat gaji suami, rekening buat gaji istri, nanti siapa yang transfer ke siapa, gimana flow-nya, itu pun sebaiknya didiskusikan. Nah, terus biasanya kalau pas udah punya anak, nah istrinya masih boleh kerja apa enggak gitu. Nah, ini pun jadi pertimbangan karena biasanya ibu-ibu udah punya anak tuh jadi galau di situ, karena di sisi lain pengen ngurus anak, di sisi lain mungkin kebutuhan juga banyak, pengen punya penghasilan dan lain sebagainya. Nah, itu disepakati juga. Jadi kalau bisa resign pun, kalau resign dengan rencana. Jadi dengan rencana itu, kalau yang tadinya double income nih, gaji suami 5, jadi istri 5. Pas istrinya resign berarti nggak ada dong 5 juta ya, nggak ada 50%-nya. Nah, apakah punya cicilan? Cicilannya masih cover apa enggak? Cicilannya masih kegedean apa enggak ketika kehilangan satu penghasilan? Terus gimana juga, apalagi kalau harus support keluarga besar gitu kan, apakah bisa mencukupi? Terus ditambah juga misalkan ketambahan satu anak gitu kan, itu juga anak berarti harus dibiayai. Nah, sebelum resign, pertimbangan dulu, di set dulu, di planning dulu nih, kalau pas lagi kerja dua-duanya penghasilanku segini, pas lagi resign nih ke cover apa enggak gitu kan, pengeluaran yang ada sekarang. Di mapping dulu apa yang naik, apa yang turun. Misalkan yang turun berarti kan kayak baju ke kantor, transport ke kantor jadi nggak ada, tapi pas udah di rumah mungkin apa yang naik nih gitu kan. Nah, seperti itu, apa yang turun pengeluarannya.
Oke, jadi emang banyak ya Kak yang harus didiskusikan gitu ya sama Iya, pasangan sebenarnya nantinya. teman-teman terbuka dulu karena mau nggak mau pernikahan kan komitmen yang sangat panjang ya seumur hidup. Jadi jangan sampai ibaratnya beli kucing dalam karung gitu. Tapi ya tadi ada bawaannya itu kan bisa aja ada bawaan aset gitu kan, udah dikasih rumah dan lain sebagainya, atau yang nggak enaknya mungkin ada bawaan utang kayak gitu yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, oke. Wah, jadi ngerti banyak banget nih ya, Kak ya. Terus aku mau lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Nah, jadi risiko dalam kehidupan kan ada banyak risiko yang nggak bisa kita hindari ya, seperti kayak misalnya jatuh sakit gitu ya, Kak. Nah, kalau jatuh sakit kan kita beli obatnya ke apotek Kimia Farma, atau kalaupun mau ketemu dokternya apotek Kimia Farma juga bisa kan, Kak? Nah, tapi kalau kita mau beli obat terus mau ke dokter itu kan pasti mengeluarkan biaya dan pokoknya ada pengeluaran gitu. Nah, menurut kalian sendiri, apakah proteksi atau asuransi kesehatan itu menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga gitu Kak? Dan kalau misalkan iya, mana yang lebih penting antara asuransi jiwa dan asuransi kesehatan? Boleh banget nih Kak dijelaskan atau mungkin menurut pengalaman Kak Dian aja kayak gimana gitu. Oke, kita maju ke tujuan keuangan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi udah terbiasa bikin budget, ya udah bikin planning buat 1 bulan setidaknya. Nah teman-teman kan ngasih pos tuh beberapa pos ya. Pos ini untuk hidup 50% rata-rata. 30% untuk cicilan, jangan sampai lebih. Habis itu 20% untuk saving. Nah, saving yang pertama kali dipakai itu buat saving dana darurat. Ya, jadi kita kan nggak ada yang tahu ya, sakit misalnya, terus ban bocor di jalan, kayak aku ini dispenser rusak, kemarin pompa rusak, terus atau ada saudara sakit seperti itu. Jadi yang penting tuh justru dana darurat buat teman-teman yang belum berkeluarga itu, punya dana darurat 1 sampai 3 kali pengeluaran per bulan. Kalau misalnya Kak Dian nih tiap bulan ngeluarin uang 1 juta ya, ya berarti kalau bisa punya tabungan 1 sampai 3 juta buat dana-dana cadangan tadi. Misalnya tiba-tiba fotokopi yang harus difotokopi banyak, misalkan ujiannya banyak gitu kan. Atau tiba-tiba kosannya banjir. Saya pernah ngalamin loh kosan banjir, laptopnya kena hujan. Nah, Ya, harus diservis kayak gitu. Nah, kalau nggak punya dana darurat, ya mungkin sekarang masih masih aman ya karena ada orang tua. Tapi kalau kalau udah mandiri, udah apa ya, udah mandiri, udah tanggung jawab pada diri sendiri, apalagi terlebih udah berkeluarga, jangan jadikan orang tua sebagai dana darurat kita, tapi sebaiknya ya kita punya dana darurat sendiri kayak gitu. Nah, terus kemudian tadi proteksi. Betul banget, proteksi itu terutama proteksi kesehatannya itu sebaiknya dipunyai oleh individu. Tapi tiernya mana yang lebih prioritas, tentu lebih prioritas dana darurat, karena kadang proteksi itu kan banyak term and conditionnya. Misalnya ternyata sakit, misalkan kalau sakit jantung ternyata jantungnya mana, yang sebelah mana, itu tuh polisnya tuh harus dibaca sangat-sangat detail. Tapi yang paling apa ya, yang paling cepet banget dipakai dan juga instan dipakainya ya pegangan kita si dana darurat tadi. Jadi jangan kebalik, jangan punya dulu asuransi sebelum punya dana darurat, tapi ya ada dana darurat dulu tadi ya, 20% dari pemasukan kita kalau bisa ditabung. Yang paling pertama itu ya buat si dana darurat 1 sampai 3 kali pengeluaran. Nah, terus asuransi kesehatan mungkin kayak Dian bisa masih ikut keluarga inti ya. Jadi bisa daftar BPJS kayak gitu. Atau kalau papanya kerja di kantor bisa ikut kantor ayah kayak gitu, atau kantor papa kayak gitu. Jadi didaftarkan nih setiap teman-teman yang baru nikah, punya anak, jadi pas anak lahiran juga langsung ikut diganti kakaknya, kartu keluarganya didaftarkan ke kantornya. Nah, kayak gitu, itu asuransi kesehatan, tapi minimalnya BPJS. Terus asuransi kesehatan tambahan boleh nggak? Boleh, tapi to be honest itu lumayan cukup mahal, costly. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi pertama dana darurat, kemudian asuransi yang minimal BPJS. Kalau ada uangnya boleh nambah asuransi kesehatan swasta kayak gitu. Karena asuransi kesehatan itu lumayan mahal. Jadi jangan sampai beli asuransi kesehatan dengan cost yang cukup mahal, misalkan seperti itu, tapi dana darurat nggak punya. Jadi jangan kebalik. Nah, kemudian yang prioritas lagi adalah asuransi jiwa, terutama teman-teman di sini yang punya tanggungan. Misalnya
ayah, ayah ya punya tanggungan anak istri ya. Jadi kalau ada apa-apa sama ayah, supaya anak dan istri tetap bisa hidup dengan normal seperti itu, sebaiknya punya asuransi jiwa. Jadi ketika ya amit-amit ya kalau terjadi resiko meninggal, ya bisa hidup dengan normal, bisa anak bisa melanjutkan sekolah, istri bisa melanjutkan hidup seperti itu. Terus buat teman-teman yang belum nikah tapi ternyata punya tanggungan, tanggungannya misalnya tanggungan orang tua, tanggungan adik. Kalau misalkan kita meninggal ternyata adik kita nggak bisa lanjut sekolah, misalkan, nah berarti juga wajib punya asuransi jiwa juga nanti karena kan punya tanggungan.